Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afran Delsa dengan NIM F1E122155 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Angkatan 2022. Dan ini adalah mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak dosen Tri Suratno Eskom Mkom. Dan kali ini saya akan membahas pada bab 4, yaitu software aplikasi untuk pemakai akhir. Bab 4 ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai software aplikasi untuk pemakai akhir yang terdiri dari software suite dan paket terintegrasi, penjelajah web dan lain-lain, electronic mail dan pesan instan, word processing dan publikasi desktop, spreadsheet elektronik, grafik presentasi, groupware, alternatif software, penyedia layanan aplikasi. Dan lanjut ke bagian kedua, yaitu mengenai software sistem manajemen sistem komputer yang terdiri dari Microsoft Windows, Unix dan Linux, bahasa yang berorientasi pada objek, dan juga Java. Dan berikut adalah penjelasan pada bagian 1. Software suite dan paket terintegrasi. Software aplikasi umum yang terkenal dengan melihat berbagai software suite. Hal ini dilakukan karena software produktivitas yang banyak digunakan dijadikan satu dengan software suite, di antaranya seperti Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Corel Word Perfect Office, dan Star Office dari Sun. Beberapa kelebihan yang ada pada software suite, di antaranya 1. Berbiaya jauh lebih murah. 2. Seluruh program menggunakan Graphical User Interface, dalam tanda kurung GUI, yang membuat mereka jauh lebih mudah dipelajari. Dan nomor 3, program-programnya yang didesain untuk bekerja sama tanpa melihat dan mengimpor file masing-masing dengan lebih mudah. Hal ini membuat penggunaan suite yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan berbagai fitur software secara terpisah. Penjelajah web dan lain-lain. Ini saja ya. Dan selanjutnya adalah penjelajah web dan lain-lain. Komponen penting bagi komputer sekarang ini adalah penjelajah web, dalam tanda kurung web browser, di mana sekarang telah kaya akan fitur penjelajah web seperti Microsoft Explorer dan Netscape Navigator. Adalah contoh interface yang digunakan untuk mengarahkan kita pada penggunaan hyperlink di World Wide Web dan bagian lainnya dalam internet. Juga untuk intranet dan extranet pada berbagai perusahaan. Salah satu contohnya yaitu situs web netscape.com yang menggunakan mesin pencarian paling terkenal, yaitu Google. Tetapi juga menyediakan mesin pencarian jenis lain. Penjajah web memiliki fungsi yang sangat banyak dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita dapat meluncurkan dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk berbagai keperluan bisnis dan lainnya. Dan selanjutnya adalah electronic mail dan pesan instan. Electronic mail adalah software yang telah mengubah cara bekerja dan komunikasi melalui internet. Email disimpan pada server jaringan sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Software email adalah salah satu bagian suite dan penjelajah web terkenal. Sebagian software pada email seperti Microsoft Outlook, Express, atau Netscape Messenger dapat mengirimkan pesan ke berbagai penerima pada daftar surat menyuratnya dan diberikan keamanan berupa password, penerus pesan otomatis, serta akses pemakai yang jauh lokasinya. Software ini juga memungkinkan untuk mengirim pesan dalam beberapa folder, mengedit, dan mengirim file gratis dan multimedia. Software ini juga mampu memilah pesan yang masuk dan mengirimkannya ke kontak surat dan folder pemakai yang tepat. Pesan instan. Pesan instan adalah teknologi gabungan email atau konferensi komputer dengan menggunakan pesan instan sekelompok praktisi bisnis dan rekan-rekannya
akan dapat mengirim dan menerima pesan elektronik secara instan, akhirnya dapat bekerja sama secara real time dalam model yang hampir sama dengan bercakap-cakap. Pesan tersebut akan muncul dalam tanda kurung pop-up secara instan pada jendela layar komputer yang menjadi bagian dari praktisi bisnis tersebut. Selanjutnya adalah word processing dan publikasi desktop. Software word processing telah mengkomputerisasikan pembuatan, pengeditan, revisi, dan pencetakan dokumen secara elektronik dapat memproses data teks. Contoh software word processing adalah Microsoft Word, Lotus Word Pro, dan Corel Word Perfect yang telah menyediakan berbagai pelayanan yang menarik dan menolong dengan fitur-fitur yang mereka sediakan. Berbagai kemampuan dari word processing ini adalah memperbaiki ejaan yang salah, membantu menemukan pilihan kata-kata yang lebih baik, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan tata bahasa dan tanda baca, dan juga memperbaiki gaya penulisan pada teks yang dibuat, dapat mengubah dokumen ke format HTML. Yang kedua ada publikasi desktop. Publikasi desktop adalah software untuk menghasilkan bahan cetakan sendiri. Software ini dapat mendesain dan mencetak newsletter, brosur, buku petunjuk dengan berbagai jenis gaya, grafik, foto, dan warna sesuai selera pada setiap halamannya. Kedua software ini dapat bekerja sama untuk melakukan publikasi desktop. Dan selanjutnya adalah spreadsheet elektronik. Software jenis ini digunakan untuk analis, perencanaan, dan pemodelan bisnis. Contohnya seperti Lotus 123, Microsoft Excel, dan Corel Quadro Pro. Software ini berupa lembar kerja dalam tanda kurung worksheet dengan baris dan kolom yang disimpan pada PC atau server jaringan yang ada. Mengembangkan spreadsheet yang melibatkan pendesainan format dan mengembangkan berbagai hubungan dalam tanda kurung formula yang akan digunakan dalam lembar kerja. Contohnya, spreadsheet dapat dikembangkan untuk mencatat dan menganalisis kinerja iklan di masa lalu dan sekarang untuk sebuah bisnis serta mengembangkan hyperlink ke lembar web dalam tanda kurung websheet. Dan selanjutnya adalah grafik presentasi. Software grafik presentasi memiliki manfaat untuk membantu mengubah data numerik menjadi tampilan grafik seperti diagram garis, grafik batang, diagram kue, dan berbagai jenis grafik lainnya. Grafik presentasi lebih efektif daripada presentasi tabular data numerik untuk pelaporan dan komunikasi dalam media periklanan, laporan manajemen, atau untuk presentasi bisnis lainnya. Contoh grafik presentasi diantaranya Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, atau Corel Presentation yang mendorong dalam penggunaan grafik presentasi. Groupware. Groupware adalah software kerjasama, yakni software yang berguna untuk membantu kelompok kerja dan tim kerja untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas. Groupware adalah kategori aplikasi yang menggabungkan berbagai jenis fitur dan fungsi software untuk memfasilitasi kerjasama. Contohnya Novel Groupwise, Microsoft Exchange, dan Lotus Notes yang mendukung kerjasama melalui email, kelompok diskusi dan database, dan sebagainya. Produk-produk tersebut bergantung pada internet dan intranet serta extranet untuk memungkinkan terjadinya kerjasama melalui tim virtual dimanapun. Selanjutnya adalah alternatif software. Penggunaan alternatif software ditujukan untuk mendapatkan, memasangkan, dan memelihara software aplikasi bisnis yang dibeli dari para penjual software ataupun sedang mengembangkan dan memelihara software buatan perusahaan itu sendiri dengan mengontrak berbagai perusahaan pemrograman dan perusahaan-perusahaan pengembang software lainnya. Penyedia layanan aplikasi. Penyedia layanan aplikasi adalah perusahaan yang memiliki, mengoperasikan, dan memelihara software aplikasi serta sumber daya sistem komputer. Dalam tanda kurung,
server sistem, jaringan, dan personel TI. Yang dibutuhkan untuk dapat menawarkan penggunaan server aplikasi sebagai layanan komersial melalui internet. Salah satu keuntungan menggunakan metode ini yaitu biayanya yang rendah untuk investasi awal, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit, meniadakan bahkan mengurangi kebutuhan untuk banyak infrastruktur TI yang akan dibutuhkan untuk mendistribusikan dan mendukung software aplikasi tersebut, dan termasuk juga mengurangi tantangan dalam pendistribusiannya. Dengan menggunakan penyedia layanan aplikasi ini, diperkirakan perusahaan tersebut akan naik dengan cepat pada tahun-tahun mendatang. Dan lanjut ke bagian 2, yaitu software aplikasi untuk pemakai akhir. Microsoft Windows. Selama beberapa tahun, MS-DOS dalam tanda kurung Microsoft Disk Operation System adalah sistem operasi mikrokomputer yang paling banyak digunakan. Sistem tersebut adalah sistem operasi pemakai tunggal dan tugas tunggal. Akan tetapi, diberikan graphical war interface dan kemampuan terbatas multitugas dengan menggabungkannya ke Windows milik Microsoft. Microsoft mulai mengganti kombinasi DOS atau Windows tersebut pada tahun 1995 dengan sistem operasi Windows 95 yang menampilkan graphical user interface, multitugas sesungguhnya, jaringan, multimedia, dan banyak kemampuan lainnya. Microsoft memperkenalkan versi Windows 98 yang merupakan peningkatan pada tahun 1998. Dan Windows Me dalam tanda kurung Millennium Edition, sistem PC konsumen pada tahun 2000, Microsoft memperkenalkan sistem operasi Windows NT dalam tanda kurung New Technology pada tahun 1995. Dan selanjutnya adalah mengenai Unix dan Linux. Dan yang pertama saya akan membahas mengenai Unix. Awalnya dikembangkan oleh AT dan T. Unix kini juga ditawarkan oleh penjual lainnya, termasuk Solaris dari Sun Microsystem dan AIX dari IBM. Unix adalah sistem operasi multitugas, multi pemakai, dan pengelola jaringan yang kemampuan portalnya memungkinkan sistem itu untuk dioperasikan pada mainframe dan komputer berskala menengah, serta mikrokomputer. Unix masih merupakan pilihan populer untuk server web dan jaringan lainnya. Dan yang kedua adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang mirip Unix dengan biaya rendah tetapi kuat, yang secara cepat mendapatkan panggilan pasar dari Unix dan server Windows sebagai sistem operasi berkinerja tinggi untuk berbagai server jaringan dan server web dalam jaringan kecil serta besar. Linux pada awalnya dikembangkan sebagai shareware atau open source software gratis atau berbiaya rendah di internet pada tahun 1990 oleh Linus Torvalds dari Finlandia dan jutaan pemrogram lainnya di seluruh dunia. Linux masih ditingkatkan sejauh ini tetapi dijual dengan fitur tambahan dan layanan. Dan selanjutnya adalah bahasa yang berorientasi pada objek. Bahasa yang berorientasi pada objek dalam tanda kurung Object Oriented Programming OOP seperti Visual Basic, C++, dan Java juga dianggap sebagai bahasa generasi kelima dan telah menjadi alat yang paling umum untuk pengembangan software. Singkatnya, sementara kebanyakan bahasa pemrograman memisahkan berbagai elemen data dari prosedur atau tindakan yang akan dilakukan di atas mereka, bahasa OOP menyatukan mereka bersama ke dalam objek. Jadi, sebuah objek terdiri dari data dan tindakan yang dapat dilakukan di atas data tersebut. Contohnya, sebuah objek dapat berupa serangkaian data mengenai rekening tabungan nasabah bank dan berbagai operasi dalam tanda kurung seperti perhitungan bunga yang mungkin dilakukan atas data tersebut. Atau, sebuah objek dapat berupa data dalam bentuk grafis seperti tampilan video, ditambah dengan tampilan berbagai tindakan yang dapat digunakan di atas data tersebut. Dan selanjutnya adalah Java.
Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek buatan Sun Microsystem yang merevolusi pemrograman dari berbagai aplikasi untuk World Wide Web serta intranet dan extranet perusahaan. Java berhubungan dengan bahasa pemrograman C++ dan Objective-C, tetapi lebih sederhana dan lebih aman, serta melakukan komputasi standar secara independen. Java juga secara khusus didesain untuk aplikasi jaringan real-time interaktif dan berbasis web. Aplikasi-aplikasi Java tersendiri terdiri dari beberapa program, aplikasi kecil yang disebut dengan apples, yang dapat oleh komputer apapun dan sistem operasi apapun dalam sebuah jaringan. Kemudahan untuk menciptakan applet Java dan mendistribusikannya dari server jaringan ke PC klien dan komputer jaringan adalah salah satu alasan utama dari kepopuleran Java Appler. Dapat berupa program aplikasi kecil bertujuan khusus atau model-model kecil dari program aplikasi Java yang lebih besar. Program-program Java juga berstandar independen. Mereka dapat beroperasi dalam sistem Windows, Unix, dan Macintosh tanpa perlu modifikasi. Versi terbaru Java adalah Java 2 Enterprise Edition dalam tanda kurung J22EE yang telah menjadi alternatif utama dari software standar pengembangan milik Microsoft, Net, dan banyak organisasi yang ingin memanfaatkan potensi bisnis dari aplikasi berbasis web dan layanan web. Dan demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.